Suara keresahan masyarakat Tapanuli Utara kembali menggema. Aksi protes yang digelar masyarakat bersama sejumlah organisasi kepemudaan pada 29 April 2026 lalu menuntut penutupan tempat hiburan malam atau THM yang berkedok kafe dan restoran justru disebut-sebut sebagai aksi anarkis dan tindakan sweeping yang melanggar hukum. Namun, muncul pandangan berbeda dari para praktisi hukum. Mereka menilai narasi yang beredar itu adalah hasil pembingkaian atau framing isu oleh pihak tertentu demi kepentingan sendiri. Aksi protes besar-besaran itu bermula dari janji yang tak ditepati. Sebelumnya, pada 16 April 2026, Aliansi Pemuda dan Masyarakat sudah melakukan unjuk rasa dan mencapai kesepakatan. Penindakan terhadap THM berkedok kafe dan restoran itu akan dilakukan dalam waktu 14 hari. Namun, hingga batas waktu itu habis, tak ada tindakan nyata dari instansi terkait. Padahal, keresahan warga sudah disampaikan secara resmi oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia. Masyarakat merasa terganggu dengan dentuman musik yang berlanjut hingga dini hari. Tak hanya itu, muncul dugaan aktivitas yang bertentangan dengan norma sosial, hingga peredaran narkoba di lokasi usaha yang berdekatan dengan pemukiman dan tempat ibadah itu. Karena tak ada respons, aksi lanjutan pun tak terelakkan pada 29 April lalu. Namun pasca aksi, muncul narasi yang menyebut gerakan masyarakat itu sebagai tindakan anarkis dan ilegal. Narasi ini didukung pernyataan dari seorang pengacara yang mewakili salah satu kafe berinisial L. Pengacara itu menyebut usahanya sudah berizin, berjalan sesuai prosedur, tidak mengganggu, dan bersih dari peredaran narkoba. Menanggapi hal itu, dua praktisi hukum, Dr. Jose T.P. Silitonga SHMH bersama rekannya Dimpos P. Sitompul SHMH angkat bicara dan menegaskan narasi itu jauh dari fakta. Yang terjadi 29 April itu adalah protes sah masyarakat yang resah. Pernyataan pengacara itu tidak menggambarkan kenyataan. Padahal bukti dugaan peredaran narkoba dan kegiatan yang melanggar aturan sudah ada di tangan pemuda-pemudi. Kalau dibilang bersih begitu saja, itu namanya kebohongan publik. Ini bahkan bisa melanggar kode etik advokat kalau bicara tanpa verifikasi fakta, tegas Jose. Tidak mampu untuk melakukan sesuatu tindakan untuk membela kami sendiri atas kebenaran. Jadi oleh karena itu saya melihat pemilik yang mengancam ini itu sebenarnya kalau secara hukum bisa juga ditindaklanjuti. Senada dengan itu, Dimpos Sitompul juga mengingatkan publik agar tidak mudah terhasut. Ia bahkan menunjukkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP yang menurutnya berkaitan dengan dugaan kasus narkoba di kafe tersebut. Jangan terprovokasi tuduhan sweeping. Keresahan ini bukan tanpa alasan. Sebagai advokat, kami harus bicara berdasar bukti, bukan bela klien buta-buta. Kalau tidak berdasar, kami bukan advokat profesional, tapi istilahnya advokat odong-odong, tambah Dimpos. SIPP ini yang salah, ada bukti nih. Apakah SIPP ini yang salah? Coba, rekan media dekat sini. Ini bisa disorot ini. Saya bacakan. Para praktisi hukum ini juga menyoroti posisi lokasi usaha yang dekat rumah ibadah, serta pelanggaran aturan kebisingan yang masuk ranah pidana. Tapanuli Utara yang dikenal sebagai kota adat dan kota rohani, kata mereka, sudah sepatutnya menjaga nilai-nilai tersebut. Terkait penegakan aturan, Jose juga mempertanyakan peran Satpol PP. Satpol PP harus tegas menegakkan perda. Kalau diam saja, itu namanya patologi birokrasi yang merugikan masyarakat, ujarnya. Isu ini semakin memanas setelah muncul laporan adanya ancaman disertai ucapan bernuansa rasis yang dilontarkan pemilik kafe berinisial L kepada salah satu tokoh pemuda berinisial HLT. Konon, pemilik usaha itu sempat berkata, "Kale di Bekasi sudah kupenggal lehermu, gak ada batak-bataknya di sini." Menanggapi ancaman itu, Jose meminta masyarakat dan pemuda tidak gentar. Ingat, ini negara hukum. Semuanya berpatokan pada undang-undang. Ancaman seperti itu jangan sampai bikin takut atau berhenti menyuarakan kebenaran. Pungkasnya. Hingga berita ini disiarkan, masyarakat masih menunggu tindakan nyata dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Apakah tuntutan penutupan akan dikabulkan atau justru gerakan warga yang akan diproses hukum? Kami akan terus pantau perkembangannya. Edward J.P. Hutapea, Palapa TV, Tapanuli Utara, mengabarkan.